Saya umurnya 77 tahun, kata dia. Terus saya bilang, kenapa? Saya harus kasihan sama dia. Nggak suka sih. Saya ngelakuin semuanya dengan hati. Saya mau ngasih ke orang ya sesuai dengan hati saya. Toh itu uang saya juga, itulah. Tapi kembali saya tidak menyesali apa yang saya lakuin, beneran. Tapi kalau misalkan ada pihak-pihak yang tidak suka, saya minta maaf ya. Tapi ya itu diri saya mau jadi diri saya padanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Video sebelum ini saya mengomentari terkait dengan perilaku tidak sopannya Pak Imbong kepada orang tua yang mendekatinya, menawarkan dagangan agar dibeli oleh Pak Imbong, tapi bukannya dibeli malah dimarahi, diperlakukan dengan sangat tidak sopan menurut saya. Dan saya kira banyak menurut teman-teman lain juga begitu. Apapun alasannya, walaupun dia sebelumnya meminta-minta sekalipun. Tapi cara Pak Imbong memperlakukan orang tua seusia itu yang berdebah menurut saya, kurang ajar, nggak sopan, nggak punya adab, nggak punya tata krama. Nah, pada video kali ini saya ingin cantumkan, kita lihat bersama-sama klarifikasi dari Pak Imbong yang diunggah videonya belum lama ini, baru sekitar 2 jam yang lalu dari jam ini ya. Saya buat video ini sekitar jam 8 malam. Klarifikasi Pak Imbong di Instagramnya dia, bukan di YouTube-nya. Nah, kalau menurut saya dari klarifikasinya ini menegaskan akan sikap sombongnya Pak Imbong. Bukannya meminta maaf, dia mengatakan tidak menyesali. Dan sekali lagi menegaskan karakter aslinya Pak Imbong. Oke, agar lebih lengkap, lebih real, saya ajak Anda semuanya untuk mendengarkan klarifikasinya Pak Imbong, klarifikasinya Pak Imbong di Instagramnya itu. Saya putarkan saja ya, videonya. Tidak akan saya download, tapi saya putar dari sini. Sama saja lah, yang penting bisa didengarkan. Yang ini dan mungkin ya, jadi saya bilang apa ya, ketika kita tidak di posisi orang tersebut, susah sih untuk bisa melihat kejadiannya sebenarnya ya. Dan waktu itu saya juga nggak marah kok. Saya bilang, Pak, bukan dengan cara seperti ini ya. Saya bilang, jangan, nggak baik, saya bilang. Dan itu nggak marah-marah. Hari udah, saya lanjut lagi. Dan akhirnya ketika saya naik motor sama Kiano, dia teriak di belakang, Baik, minta uang Im. Dia minta uang. Saya lihat dia masih ngikutin saya. Saya paling kesel sih orang seperti itu ya. Waktu itu saya juga pernah ngamuk waktu itu sama ojol ya, gara-gara dia ngikutin saya sampai ngalangin saya depan mobil. Udah, dan nggak boleh. Dan menegurnya saya dengan cara apa? Yang seperti kalian lihat di video. Dan saya, kalau misalnya kalian sering lihat vlog saya sering lakuin itu sih. Ketika orang minta dengan cara yang tidak sopan atau gimana, saya sering ngeliatin, dengan cara seperti itu lu gak akan dapetin duit, beneran deh. Saya akhirnya ngasih orang yang mungkin gak ada hubungannya sama dia. Saya sering banget seperti itu. Habis itu udah, dan tiba-tiba dia juga bilang, setelah saya kasih uang, dia bilang, saya umurnya 77 tahun, kata dia. Terus saya bilang, kenapa? Saya harus kasihan sama dia. Gini loh bosku, banyak banget ya orang yang 80 tahun, 90 tahun, atau nggak 100 tahun yang saya temuin. Dia itu anti banget mengemis. Kenapa? Nggak tahu. Dan itu membuat saya itu seperti malu sama diri sendiri. Dan saya ngelihat orang kalau misalkan memperlihatkan kelemahannya dia untuk mendapatkan uang, saya itu benci banget.
Kayak misalkan dia cacat, saya cacat tuh minta uang dong. Saya sering banget ngeliat orang yang nggak punya kaki di jalan, dia jadi orang yang suka apa, baju itu apa sih, brosur, bukan brosur apa, dia bikin baju lah waktu itu ya, dan itu nggak punya kaki dan dia jalan dan dia tidak ngemis. Jadi kalau dengan cara seperti itu saya nggak suka banget sih bosku. Jadi dia menjadikan kelemahan dia untuk bisa meminta uang sama saya. Saya 77 tahun, saya udah tua, minta duit dong, kayak gitulah istilahnya. Saya nggak suka sih. Saya ngelakuin semuanya dengan hati, saya mau ngasih orang ya sesuai dengan hati saya. Toh itu uang-uang saya juga, itulah. Tapi kalau misalkan ada persepsi yang berbeda dari kalian, saya nggak apa-apa banget. Nah, karena pemikiran orang beda-beda sih. Dan saya juga nggak ngerasa gimana banget. Saya klarifikasi seperti ini juga sebenarnya nggak mau, cuman karena ini bertepatan dengan kebahagiaan keluarga saya nggak mau jadi pikiran banyak orang, ya akhirnya saya buat seperti inilah. Oke, kembali itu adalah persepsi saya, bosku. Mau atau nggak diterima, saya bilang nggak apa-apa ya. Yang penting saya udah ngomong seperti ini, terserah deh. Saya bilang nggak apa-apa banget. Tapi kembali saya tidak menyesali apa yang saya lakuin, beneran. Tapi kalau misalkan ada pihak-pihak yang tidak suka, saya minta maaf ya. Tapi ya itu diri saya mau jadi diri saya padanya sih, nggak mau munafik gitu loh. Kalau misalkan ada yang nggak suka, ya udah, emang pasti ada orang yang nggak suka dan suka gitu loh. Sesimpel itu sih. Oke bosku, udah azan juga dan sekarang udah bobo lagi langsung tuh. Allah ya Karim. Astagfirullahaladzim. Ya, itu tadi klarifikasi dari Mbak Imong tentang videonya yang viral. Yang pertama poinnya, dia tidak menyesal akan perbuatannya itu. Dia katakan itu suka-suka gue lah, kasarannya kan begitu, uang-uang gue gitu. Allah ya Karim. Ya ini sekali lagi, jadi dari klarifikasinya Mbak Imong ini menegaskan tentang karakter aslinya dia, ya seperti itu. Bahkan dengan usianya bapak-bapak tua itu yang sudah 77 tahun disebutkan, dia tidak peduli. Artinya memang sen etika kesopanannya dia udah nggak punya dia. Mentang-mentang punya duit itu, udah tertutup itu. Dia nggak bisa membedakan, memperlakukan orang dari sisi usia. Dia tidak bisa membedakan orang tua itu harus diperlakukan seperti apa. Menurutnya sama saja orang tua, muda, yang meminta uang kepadanya diperlakukan sesuka dia. Ini sudah menunjukkan bahwa dia memang nggak punya attitude. Dia nggak bisa menghormati orang tua. Masya Allah. Nggak bisa. Orang tua itu adalah salah satu orang yang harus dihormati. Itu ajaran agama, bro. Ketuaannya itu harus dihormati. Loh, kalau kamu nggak bisa menghormati orang tua, seperti apa? Ya enggak. Itulah adab, itulah akhlak. Walaupun bukan orang tua kandung kita sendiri. Orang tua itu wajib dihormati. Kecuali orang tua itu ngerampok, jahat, membahayakan, jelas-jelas mau ngerampok kita, mau mencelakai kita. Ini orang sekedar minta uang, dan kabarnya saya dengar orang tua ini memang sedang membutuhkan dana yang cukup untuk pengobatan dirinya yang sedang sakit. Ini ada screenshotnya di Liputan 6 ya, sudah diangkat. Lah, ketika dia merasa membutuhkan uang yang cukup untuk berobat, kemudian melihat ada sosok orang yang dikenalnya selama ini dermawan, suka bagi-bagi uang, kemudian dia mengejar, meminta uang, nembung uang, atau menawarkan dagangannya, menurut saya wajar. Lah, kalau hatimu, sense spiritualmu jalan, mestinya kamu langsung berhenti ketika bapak-bapak ini nembung, minta bantuan ke Anda, mestinya langsung berhenti. Barangkali dia itu malaikat yang sedang akan menolong Anda, mengirimkan manusia itu dengan cara orang ini menjadi wasilah. Jangan kemudian sok-sokan. Nah, kecuali kalau orang ini gawa golok, gawa parang, ngancam Anda, ngerampok, nah itu lain urusan. Lu hanya ada orang jalan
mepet motor Anda, nembung minta uang, itu kok mentang-mentang begitu. Enggak baik. Kamu udah menunjukkan kelasmu dan dengan klarifikasi tabayunmu ini sudah sejatinya menunjukkan levelmu seperti apa, adabmu seperti apa, kedalaman kamu mempelajari agama yang katanya dekat dengan sejumlah ustadz itu udah terbaca. Enggak benar kamu. Oke, saya kira itu video follow up saya terkait dengan Pak Imong. Yang terakhir saya sampaikan nih kepada komentator-komentator yang katanya sok ngurusin orang. Hei, dengerin ya. Saya merasa perlu untuk mengkoreksi, saling mengingatkan, agar perilaku ini tidak ditiru oleh orang lain, baik sesama artis ataupun oleh orang lain yang menontonnya. Atau kalau perlu, mudah-mudahan Pak Imong menyadari kesalahannya bahwa apa yang Anda lakukan itu tidak benar. Tidak benar baik secara moral, etika, adat, budaya yang kita punya, adat ketimuran harus menghormati orang tua, maupun secara adat agama, norma agama tidak benar, tidak ada yang bisa membenarkan sikapmu itu. Agama bahkan mengajarkan, kasih orang yang meminta-minta walaupun dia naik kuda sekalipun. Nah, ini kan dengan penggambaran naik kuda oleh Rasulullah, ini berarti menggambarkan orang yang minta-minta itu orang yang gagal. Loh ini mbah-mbah, udah 77 tahun. Mengapa dia ngomong 77 tahun? Mungkin merasa tersinggung. Diperlakukan begitu oleh Mbak Imong. Dituding-tuding begitu oleh Mbak Imong. Mungkin dia merasa sakit hatinya. Dia ngomong saya udah 77 tahun. Kan begitu. Allah ya karim. Saya kira udah jelas semuanya Mbak Imong. Statementnya juga begitu. Nggak ada. Ya udahlah, terserah Anda semua. Tapi saya mengingatkan bahwa ini adalah pertunjukan degradasi akhlak, pertunjukan sikap dari seorang yang katanya artis yang sangat tidak berakhlak, tidak beretika, tidak punya sopan santun. Jangan ditiru, jangan diikuti. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.